Halo semuanya, kembali lagi di sini bareng gue Zamet yang akan ngebahas komik One Piece chapter terbaru, di mana minggu ini telah rilis chapter 987 yang dari awal bakal gue bilang ke kalian semua kalau ini chapter yang sangat komplit, keren, karena sedikit banyak tujuan para aliansi akhirnya diperlihatkan di sini. Jadi gue sangat senang banget ngebaca chapter minggu ini yang baru aja rilis. Jadi gue juga nggak sabar untuk ngebahas bareng kalian semua di sini. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas chapter 987 yang diberi judul Abdi Setia ya. Abdi Setia nanti di sini merujuk pada apa nanti akan kita bahas. Oke, pertama yang akan gue bahas adalah tentang cover awal chapter, dimana kali ini tidak ada cover story. Jadi kita masih belum tahu cover story tentang Gambage Family apakah masih berlanjut atau tidak. Yang jelas di chapter ini ditampilkan cover berwarna. Cover berwarna di sini berisi para anggota kelompok bajak laut tepi jerami secara lengkap. Kenapa aku bilang secara lengkap? Karena akhirnya di sini dimunculkan juga Jinbei sudah bersama para anggota yang lain. Jadi digambarkan dengan 3 ekor anjing yang ketiganya memiliki warna yang berbeda-beda. Kita belum tahu nih maksudnya apakah ada maksud tertentu dari cover page ini. Yang jelas semuanya tampak sedang serius, tampak dengan stylenya masing-masing penuh warna. Jadi gue senang lihat cover berwarna kali ini, utamanya karena Jinbei sudah masuk di dalam kru. Oke, nggak banyak yang bisa gue bahas dari cover berwarna kali ini, jadi kita langsung aja lanjut ke halaman pertama. Di halaman pertama masih berlanjut dari halaman terakhir di chapter 986, di mana Kaido teringat masa lalu saat dia diserang oleh Kozuki Oden. Bagaimana kita tahu di chapter ini akhirnya dijelaskan luka yang diderita oleh Kaido yang mengakibatkan bekas cukup besar di tubuhnya itu disebabkan oleh serangan pedang dari Kozuki Oden. Dan setelah itu mungkin Kaido tidak merasakan serangan yang begitu serius. Jadi makanya di sini akhirnya Kaido teringat kembali oleh serangan Kozuki Oden pada saat 20 tahun yang lalu. Bahkan Kaido mengatakan luka yang diterima pada saat serangan Kozuki Oden itu terasa berdenyut kembali. Jadi memang Oda pernah bilang kalau luka yang diderita oleh lawan, kemudian orang tersebut bertemu kembali dengan lawannya atau bahkan teringat dengan lawannya, itu biasanya luka-luka di tubuhnya itu terasa sakit. Jadi hal ini diceritakan kembali oleh seorang Kaido. Jadi di chapter terakhir, di chapter 186 di halaman terakhirnya itu Kaido diserang secara bersamaan oleh pasukan Akazaya secara bersamaan. Terus Kaido ini nggak nyangka bahwa para samurainya pengikut Oden ini juga ternyata bisa menyerang mereka. Jadi Kaido juga teringat pada saat eksekusi seorang Kozuki Oden. Sebelum kematiannya, Kozuki Oden
menyelamatkan para Akazaya Nine ini, para pengikutnya dari eksekusi, kemudian meminta mereka untuk kabur. Namun sempat dikejar oleh pasukannya Kaido. Namun di sini Oden juga bilang bahwa jangan pernah meremehkan para samurai pengikutnya. Jadi apalagi setelah 20 tahun yang lalu, sudah pasti para Akazaya Nine ini mempersiapkan untuk pertarungan melawan Kaido. Jadi akhirnya di sini ditampilkan bahwa memang para Akazaya Nine ini punya kekuatan yang sangat hebat. Terbukti mereka bisa menyerang atau melukai tubuh Kaido yang kita tahu dia adalah makhluk terkuat di dunia. Tubuhnya sangat keras, bahkan serangan Luffy pun tidak berakibat luka parah pada tubuh Kaido. Jadi di sini Kaido juga mengatakan Ryuo ya, tentang Ryuo ini haki tingkat tinggi yang tidak banyak dimiliki oleh orang-orang, jadi hanya beberapa karakter tertentu. Dan yang salah satu memiliki Ryuo ini adalah seorang Kozuki Oden. Itulah kenapa Kozuki Oden bisa melukai tubuh Kaido yang sangat keras. Dan Kaido juga tidak menyangka ternyata para samurai Akazaya ini juga ternyata sepertinya memiliki Ryuo yang sama juga dimiliki oleh seorang Kozuki Oden. Kemudian para anak buah Kaido juga akhirnya menyadari bahwa ini adalah serbuan dari para musuh, dari para pemberontak secara tiba-tiba. Namun di saat pasukan Kaido mulai bersiaga, mulai bersiap dengan senjatanya, namun di saat itu juga para samurai aliansi dari kelompok bajak laut yang sedang menyamar dengan kemampuan buah setannya Kinemon akhirnya melepaskan penyamarannya. Jadi dia menunjukkan identitas asli mereka, bahwa mereka adalah seorang samurai yang ingin menyerang Kaido dan juga anak buahnya. Begitu juga di sini ditampilkan seorang Hyogoro, bosnya para samurai, juga melepaskan penyamarannya. Kemudian di halaman lain ditunjukkan kembali Yamato dan Luffy yang masih berdekatan. Mereka sudah tiba juga di panggung, namun menyadari kejadian di mana Kaido diserang oleh para Akazaya Nine, Yamato mengatakan kepada Luffy bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menyerang Kaido, karena Kaido sedang kondisi yang lemah, terbukti karena sedang terpojok ya oleh serangan Akazaya Nine. Namun di saat Yamato ingin berusaha menyerang Kaido, Yamato ini dicegat oleh anak buah Kaido, seorang Tobiropo, yaitu Ulti, di mana chapter sebelumnya juga diceritakan bahwa Yamato ini memang mengincar Ulti karena kejadian di chapter-chapter sebelumnya di mana Ulti diserang tiba-tiba oleh Yamato dan itu membuat dia kesal. Jadi di sini akhirnya terjadi benturan antara Yamato dan juga Ulti. Anak buah Kaido yang lain juga mempertanyakan seorang Yamato. Jadi mungkin para anak buah Kaido yang lain masih belum menyadari bahwa Yamato ini justru sekarang berada di pihak lawan, di mana bersekutu dengan Luffy di sini. Dan di sini juga akhirnya Yamato mengungkapkan hal tersebut. Jadi dia mengatakan kalau sekarang saya sudah bukan lagi bagian dari kalian. Saya di sini ingin menyerang Kaido untuk akhirnya tujuan utamanya sebenarnya ingin membuka negeri Wano. Bahkan di sini Yamato juga mendeklarasikan dirinya bahwa ini adalah saatnya
saat yang tepat untuk dia menjadi Kozuki Oden, di mana kita tahu seorang Yamato ini sangat terobsesi dengan Kozuki Oden. Jadi dia mengatakan ini saat yang tepat untuk saya menunjukkan bahwa saya adalah Kozuki Oden yang selanjutnya. Namun hal ini membuat Ulti bingung ya, jadi Ulti sepertinya masih tidak paham apa yang dikatakan oleh seorang Yamato ini. Kemudian selain Ulti yang menahan Yamato, di sini juga akhirnya terjadi pertemuan antara Luffy dan Big Mom. Jadi Luffy ini memang tidak tahu sama sekali bahwa Big Mom ada di pulau Onigashima. Makanya di sini Luffy cukup kaget melihat ada sosok Big Mom tiba-tiba muncul di depan dia. Makanya Luffy dengan polosnya seperti biasa dia bahkan mengatakan di saat genting seperti ini dia nggak siap gitu kalau untuk menghadapi kehadirannya Big Mom. Makanya cukup kaget karena dia tidak memperkirakan bahwa Big Mom muncul di sini. Kemudian Big Mom ini mempertanyakan keberadaan Luffy di sini di Pulau Onigashima ini, di pulauan pulauan ini untuk apa? Apakah dia ingin membunuh Kaido? Namun dengan polosnya Luffy justru mengatakan bahwa bukan, katanya, bukan tujuan utamanya adalah bukan untuk membunuh Kaido. Dan ini membuat semua orang yang mendengar hal tersebut tercengang. Bahkan para sekutu pun dibuat kaget oleh pernyataan Luffy yang seperti ini. Big Mom mengatakan, katanya, kamu tahu nggak kalau saya sudah jauh-jauh datang ke Wano itu untuk hanya untuk memburu kamu, jadi untuk membunuh kamu karena kejadian yang diakibatkan oleh Luffy, di mana Luffy membuat kekacauan di pulau markas utamanya Big Mom. Jadi Big Mom ngejar ke sini sampai itu. Di antara mereka berdua, Big Mom dan Luffy, sedang berdialog, sedang terjadi perdebatan yang cukup serius. Momen itu dimanfaatkan oleh Nami dan juga Carrot untuk melarikan diri, untuk kabur dari para homies atau makhluk yang dihidupkan dengan kekuatan soul milik Big Mom. Dia menyerang balik, Nami dan Carrot ini menyerang balik para homies sehingga mereka berdua bisa kabur akhirnya. Jadi tidak di kubu para penyerang, kondisinya sekarang cukup menguntungkan. Nami dan juga Carrot sudah terbebas dari tangkapan homies Big Mom. Jadi kita lihat nanti bagaimana peran Nami dan Carrot di panggung utama ini. Shinobu di minggu lalu juga kita belum dimunculkan kembali di chapter ini, jadi kita belum tahu apa yang sedang dilakukan oleh Shinobu. Kemudian di halaman selanjutnya ini yang berlanjut dari dialog antara Luffy dan Big Mom. Jadi ternyata maksud sebenarnya dari Luffy mengatakan bahwa tujuannya tidak membunuh Kaido. Tujuan sebenarnya adalah karena bukan cuma Kaido yang ingin dia serang. Jadi di sini Luffy dengan keren, dengan gagah mengatakan, saya datang ke sini bukan cuma untuk menghajar Kaido saja, tapi ternyata dia mengatakan ingin menghajar Kaido, para komandannya, Big Mom, dan juga para anak buah Orochi. Dan dia mengatakan juga, Luffy ini bilang kalau ini adalah perang penghabisan atau habis-habisan, perang untuk habis-habisan. Jadi pernyataan perang diawali oleh seorang Luffy di sini, dan itu membuat suasana jadi sangat riuh di panggung utama.
Kemudian hal ini membuat pasukan Kaido dan juga Kaido sendiri, kemudian ada para All-Star di situ panik, membuat ricuh, gaduh. Jadi semua orang di situ anak buah Kaido pada panik karena hal-hal yang tidak terduga terjadi secara beruntun, dimulai dari eh, serangan para Akazaya Nine, ledakan tiba-tiba, kemunculan seorang Luffy dan Yamato. Jadi eh, hal yang beruntun terjadi ini membuat mereka semua panik di sana. Di saat hal tersebut terjadi, Big Mom mengatakan dengan respon Luffy yang seperti itu, justru Big Mom juga tidak gentar. Dia bilang bahwa jangan sombong kamu, karena hanya dengan beberapa pasukan yang kamu bawa, kamu tidak akan bisa mengalahkan aku dan juga Kaido, katanya. Namun langsung pernyataan Big Mom yang seperti itu disamber oleh para announcement ya, para pemberi informasi lewat Denden Mushi mengatakan bahwa dari pintu depan, dari pintu belakang, dari samping maupun dari segala penjuru, para penyerang ini mulai bermunculan. Jadi dikatakan bahkan ribuan. Jadi para tahanan yang dari Udon, kemudian para samurai pemberontak akhirnya muncul dan jumlahnya mereka sampai ribuan. Jadi itu membuat Queen di sini bahkan dengan kembali ekspresinya yang konyol, terkaget-kaget gitu dengan serangan tiba-tiba yang muncul dari para pasukan penyerang ini. Jumlahnya bahkan mencapai ribuan. Di sini digambarkan Kid juga sudah dekat dengan panggung utama juga ya. Dia juga sudah mulai terlibat pertarungan-pertarungan kecil mungkin. Kemudian Zoro juga kembali muncul dengan disertai kemunculan para tahanan dari Udon yang bermunculan. Kemudian Kid juga digambarkan muncul dengan para samurai pemberontak yang ingin menyerang Orochi dan juga Kaido. Bahkan disebutkan di gerbang depan ada Marco dan juga Perospero, dan ini yang bikin gue penasaran. Kenapa Marco dan Perospero ini tidak begitu jelas sebenarnya gambar-gambar yang ditampilkan, karena cukup kecil panelnya. Hanya dua orang ini memang terlihat jelas, cuma tidak terlihat tidak sedang bertarung. Jadi sebenarnya yang minggu lalu gue prediksi tentang kemunculan Marco adalah Marco terlibat pertarungan dengan Perospero. Namun di sini agak aneh, gambar yang dimunculkannya seperti tidak sedang bertarung, bahkan tampak seperti sedang bekerja sama. Jadi ya gimana ya, nggak tahu juga nanti maksudnya gimana. Cuma kalau dibilang kerjasama kayak agak susah gitu ya, seorang Perospero bekerja sama dengan seorang Marco. Cuma ya nggak ada yang nggak mungkin kalau menurut Oda. Jadi ya kita tunggu aja, di chapter berikutnya mungkin akan lebih jelas cerita tentang Marco dan Perospero ini. Oke, di halaman selanjutnya di halaman selanjutnya ini Kaido juga ternyata mendengar pernyataan Luffy yang bilang kalau dia bukan cuma menghajar Kaido, tapi menghajar Big Mom, menghajar Orochi dan juga anak buah yang lainnya. Pernyataan ini didengar oleh Kaido dan jadi ini gue seneng banget melihat gambarnya, dimana Kaido ini dijatuhkan dari ketinggian yang cukup tinggi gitu ya. Jadi dari markas utamanya, dari panggung utama eksekusi itu, dia diserang terpojok sampai jatuh gitu oleh para Akazaya. Kemudian ternyata masih bisa berdiri karena ya wajar, karena Kaido memang sangat kuat gitu.
Namun gambarnya itu sangat bagus banget digambar oleh Oda. Jadi Kaido berdiri di tengah-tengahnya, di tengah-tengah, kemudian para Akazayanan ini mengelilinginya dengan posisi siap siaga untuk bertempur. Jadi gambarnya benar-benar keren banget. Dan di sini Kaido mengatakan, ternyata ini yang kalian siapkan selama ini. Jadi para Akazayanan ini selama 20 tahun bersembunyi dari mulai Pang Hazard di mana Kinemon muncul bersama Momonosuke, kemudian di Dressrosa beraliansi dengan Luffy dan juga Lau, menghancurkan pabrik Smile, mengalahkan Doflamingo, kemudian Caesar juga, di mana itu semua adalah uh, sekutu dari Kaido. Dan ternyata selama perjalanan itu para Kazayanan ini mengumpulkan pasukan untuk menyerang pada saat menuju Pulau Wano kembali. Jadi Kaido juga menyadari hal tersebut. Namun Kaido mengatakan di sini bahwa beraliansi atau bekerja sama dengan bajak laut itu tidak bagus, karena Kaido mengatakan bajak laut pasti nanti akan meninggalkan kalian gitu kalau dia sudah mendapatkan tujuannya atau bahkan dikalahkan kemudian. Namun dengan tegas pernyataan Kaido tersebut dibantah, dan di sini yang vokal adalah seorang Kinemon, karena Kinemon yang tahu betul bagaimana kelompok bajak laut topi jerami ini. Jadi di sini Kinemon mengatakan bahwa bajak laut topi jerami atau khususnya Luffy ini orang yang berbeda dengan bajak laut yang lain, apalagi sangat jauh berbeda dengan orang-orang seperti kalian, maksudnya Kaido. Jadi Luffy ini nanti adalah pemberi cahaya untuk dunia ini. Jadi walaupun para Kazayanan ini mati, jadi Luffy ini akan tetap hidup untuk pengharapan dunia yang baru. Jadi Luffy ini sudah sepakat di para Akazayanan lain, para sekutu lain, bahwa Luffy adalah orang yang patut mereka dukung untuk menjadi harapan baru bagi dunia ini. Jadi wah, bahkan Kinemon yang nggak pernah sebijak ini dalam hal memuji seseorang jarang banget, dan di sini dengan kerennya mengatakan hal tersebut. Dan di sini Kaido juga akhirnya mengatakan bahwa menerima tantangan Luffy yang bilang dia akan menyerang Kaido. Namun di sini jelas Kaido masih belum berhadapan dengan Luffy dulu, karena dia sudah diincar oleh para Akazayanan. Dan akhirnya Kaido dengan wujud naganya mengatakan bahwa dia siap menghadapi perang ini. Dia akan menunjukkan kenapa dia dijuluki makhluk terkuat di dunia. Jadi chapter berikutnya gue nggak sabar banget bakalan seseru apa. Jadi gambarnya juga bagus banget. Gue seneng banget ngelihat chapter halaman terakhirnya itu, dimana Kaido dengan wujud naganya dikelilingi oleh para pasukan Akazayanan yang bersiap berperang. Dan ternyata ini pertarungan, dia ngajak bertarung di luar gitu, jangan di area yang sempit, jadi di area yang luar. Namun ternyata hal ini juga sudah dipersiapkan oleh para Akazayanan ini. Jadi saat di Gunung Tengkorak Pulau Onigonshima ini, dengan banyak salju di sana, ya turun salju memang, ternyata sudah bersiap para suku Ming yang menanti kedatangan Kaido. Dan lebih kerennya lagi, ternyata di luar ada bulan purnama,
Kenapa gue bilang keren? Karena bulan purnama adalah senjata rahasia para suku Ming. Seperti yang diceritakan pada saat Carrot berubah menjadi Sulong, Jinbei mengatakan para suku Ming akan menjadi sosok yang berbeda. Jadi seperti senjata rahasia, dia bisa menjadi wujud yang sangat super kuat. Digambarkan di panel kecil terakhir itu seorang Nekomamushi yang dalam mode yang akan berubah menjadi Sulong. Jadi gue gak sabar banget tunggu chapter selanjutnya muncul. Di chapter minggu lalu gue memprediksi kemunculan Sanji dan juga X-Drake. Ternyata di chapter 987 ini masih juga belum muncul. Sebelumnya gue lupa ngebahas judulnya kenapa Abdi Setia. Ternyata yang dimaksud di sini adalah para Kazayan Nine, terutamanya adalah seorang Kinemon ya. Oke, gue nggak mau prediksi macem-macem lagi. Yang jelas chapter selanjutnya pasti makin seru karena perang semakin menyeluruh. Kaido bahkan sudah berubah wujud dengan wujud Zoan naganya. Jadi ya apalagi yang mau kita harapkan dari chapter minggu depan. Oke. Mudah-mudahan kalian suka dalam pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya dalam pembahasan komik One Piece. Semoga kalian semua suka. Salam baca laut.